Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada sore hari ini. Di sini saya akan menjelaskan dasar bahasa pemrograman Python yang nantinya kita larikan ke ArcGIS, yaitu sistem informasi geografis, yang dimana data diolah dengan bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja materi saya buka. Jadi ini adalah materi kita pasca UTS GIS. Kemudian di sini kita akan mempelajari dasar-dasar Python dulu. Oke. Nah, sambil menunggu sedikit saya jelaskan. Jadi Python ini adalah perintahnya. Jadi dasar program Python itu perintahnya seperti ini. Misalnya perintah cetak print hello world. Nah, biasanya itu kita buka Pythonnya ini ya. Nah, ini biasanya kalau kita install ArcGIS, yaitu ArcGIS 10, maka secara otomatis bahasa aplikasi Python juga ikut. Jadi kalau kita install ArcGIS ya, ArcGIS 10.2 yang desktop, secara otomatis Python juga ikut terinstall. Nah, pada kesempatan sore hari ini di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya. Nah, ini adalah tampilan awal Python. Jadi ketika saya cetak misalnya dengan perintah yang ada di atas di slide, misalnya kata print print kemudian hello world. Nah, maka otomatis di sini ya akan menampilkan sebuah kata hello world apa yang sudah dicetak tadinya. Kemudian berikutnya di sini ada operator-operator numeriknya. Ada operator multiplication ataukah perkalian dengan contoh seperti itu. Di 9 dikali 2 hasilnya adalah 18, yang dimana itu adalah bilangan integer. Secara default dia akan mengkonversi langsung bahwa itu adalah bilangan integer. Kemudian contoh lagi kalau dalam bentuk pecahan floating point, yaitu 9 dikali 2.0, maka hasilnya juga 18.0, yang sebenarnya itu adalah 9 dikali 2, yaitu 18. Tapi karena berupa angka pecahan, maka secara otomatis hasilnya juga berupa pecahan, walaupun sebenarnya itu adalah bilangan bulat. Lalu kemudian di sini ada operator div ataukah pembagian ya, yaitu hasil bagi, division, yang dimana di sini kalau kita buat example-nya 9 dibagi 2, hasil baginya itu adalah 4, yang sebenarnya itu adalah 9,5 ya. 4,5. Kenapa jadi 4 di sini? Karena ini adalah merupakan bilangan integer. Tetapi kalau berdalam bentuk floating point, maka hasilnya adalah 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4,5. Lalu berikutnya adalah operator sisa bagi, yaitu mod atau modulus, yang dimana 9 sisa bagi 2, maka sisanya berapa? Jadi maksudnya 9 dibagi 2 ya, kalau dibagikan dengan 2 berarti ada angka 9, jadi ambil 2, maka sisanya adalah pasti 1. Nah, kemudian kalau dalam bentuk floating point 9 di sisa bagi 2, maka hasilnya adalah 1.0. Nah, dan seterusnya ini adalah addition, kemudian subtraction ya, atau penjumlahan dan pengurangan. Kemudian contoh lagi sampel 1 operator numerik di sini. Selamat datang di kampus biru, misalnya dengan variabel myText. Maka variabel myText ini secara otomatis ketika dicetak yaitu print myText, maka akan tercetak selamat datang di kampus biru. Ini myText misalnya ya,
selamat sore semua misalnya ya. Ketika saya enter itu belum tercetak, tapi begitu saya print my text ya, double T ya, ini salah tadi variabelnya tapi nggak apa-apa. Nah itu tidak dikenal my text-nya karena variabelnya salah, penamaan variabelnya salah ya. Tadi saya salah tulis. Nah gitu ya, selamat sore semuanya. Nah itu adalah bagian bilangan bagian operator yang menandakan string. Sampel yang kedua, nah ini yang dimaksud dengan variabel yang merupakan numerik. X sama dengan 17 ya, X sama dengan 17. Ketika X dikalikan dengan 2 maka hasilnya 34 ya. Nah, tapi ketika X dikalikan misalnya ya, ketika X dikalikan dengan 3.5 maka hasilnya 59,5 ya, karena dia bagian dari bilangan floating point. Selanjutnya adalah variabel seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ini adalah variabel bertipe data integer, bertipe data string atau floating point? Maka cukup dengan kita misalnya kasih nilai X17 tadi, saya mau tahu bahwa X itu betul ke bilangan integer, maka cukup dengan perintah tipe X. Nah, oke, buka kurung X variabelnya, maka bahwa variabel X itu adalah bagian dari tipe data integer. Tapi kalau misalnya saya buat seperti ini, X sama dengan GIS ya, X sama dengan GIS, maka ketika kita cetak panggil lagi tipe X bukan lagi integer tapi dia berupa dari str atau string. Nah seperti itu. Kemudian sampel yang kedua, X sama dengan G ya, Y sama dengan I, kemudian Z sama dengan S. Maka ketika kita menjumlahkan dengan menggunakan addition X plus Y plus Z, bukan lagi angka-angka yang muncul, tetapi penggabungan karena dia bagian dari tipe data. Oke, bagian dari tipe data string, maka tulisannya adalah GIS ya, seperti itu. Kemudian mengkonversi ya, ini mengkonversi antara bilangan integer ke string ya. Jadi kenapa perlu ada konversi? Karena biasanya kita selalu menggabungkan antara tipe data string dengan tipe data integer. Contoh misalnya temperatur dengan nilai 100. Oke, kemudian kita buat variabel misalnya ya, kita buat variabel print, saya ikuti saja ini bahwa nilai temperatur ruangan adalah misalnya ya, saya tambahkan plus dengan temp, berarti isinya temp itu adalah 100. Lalu kemudian saya buat lagi tambahkan derajat. Ini sebenarnya sama halnya dengan yang di sini GIS tadi, tapi ini tidak saya buatkan variabel, langsung saja print nilai temperatur ruangan adalah. Nah, di mana di sini ada menggunakan petik 2 dan di akhir petik 2 lalu plus. Kemudian di sini juga derajat menggunakan petik 2 dan di akhir petik 2. Nah, di sini kenapa tidak menggunakan petik 2? Karena ini adalah bagian dari variabel. Tapi pada kenyataannya ini pasti error. Errornya alasannya adalah cannot concatenate str and integer. Tidak sinkron dengan str string dengan integer. Jadi harus ada salah satu dikonversi. Yang mana yang dikonversi yaitu integer ke string. Maka kita buat kembali bahwa nilai temperatur
ruangan adalah sama dengan plus ini menggunakan str. Nah, baru dikonversi ke string, baru derajat. Nah, baru angkanya muncul. Nah, ini lihat temperatur ruangan adalah 100 derajat Celcius ya, Celcius. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Maaf, ada gangguan sedikit. Kemudian ada variable list, yang dimana ini adalah bagian dari tipe data array sebenarnya ya, yang dimana akan dibaca secara listing list index. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 my list ya. Jadi di sini MyList 1,2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ketika kita cetak MyList 0, maka di sini jawabannya adalah 1. Jadi di sini print MyList-nya ketika MyList 0 maka dicetak 0. Begitu pula dengan MyWord dalam bentuk string, jadi BMP, JPG, TIFF. Kemudian ketika kita cetak MyWord 1 ya, MyWord 1, maka yang tertulis yang di sini adalah JPG karena ini dimulai dari indeks ke 0, indeks ke 1 dan indeks ke 2. Selanjutnya adalah ada bentuk function yaitu POW. POW ini adalah function bawaan dari Python, di mana POW ini adalah pangkat. Jadi kalau misalnya 2,3 maka itu adalah 2 di pangkat 3 dengan perintah POW, maka hasilnya adalah 8. Begitu pula dengan sebaliknya, POW 3,2 artinya 3 di pangkat 2, artinya 3 dikali 3, hasilnya 9. Lalu kemudian di sini ada dalam bentuk nama. Nah, ini adalah variabel nama dan isinya adalah Hadriansa. Lalu ketika saya mau cetak angka ada berapa angka A, maka kita tinggal buat perintah nama variabelnya dulu, baru diikuti dengan titik, baru perintah adalah count. Jadi nama ini adalah variabel, count ini adalah perintah dari Python, jadi nama.count A. Huruf apa yang mau dicari di sini, ada berapa yang jumlahnya, maka dengan perintah nama.count A, maka tertulis di sini adalah 3. Jadi ada 3 huruf A. Begitu pula dengan di sini ideal, misalnya ada berapa huruf I, maka misalnya adalah ideal. Contoh yang kedua, contoh yang selanjutnya adalah dalam bentuk string index. Jadi ketika kita mau cetak huruf H, maka indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2 dan seterusnya. Maka ketika saya mau cetak huruf H, maka nama kurung kurawal 0 kurung kurawal. Example yang kedua yaitu ideal, saya mau cetak huruf L, maka indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, maka yang tercetak adalah L. Ya, karena di sini tertulis nama kurung kurawal 4 kurung kurawal. Kemudian contoh yang ketiga, saya mau cetak mulai dari berapa sampai berapa. Mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 20, maka yang tertulis adalah stmix spasi juga terhitung. Jadi spasi itu juga terhitung ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, spasi 5 dan seterusnya sampai dengan indeks ke 0. Kemudian array. Kembali kepada array tadi, di sini saya akan menghapus dan menambah. Contoh salah satu variabel array yaitu nama, yang dimana isinya adalah anti, anto, rini dan rino. Maka ketika saya cetak nama yang ke-1 berarti indeks yang ke-1, karena anti itu adalah indeks ke 0. Karena array itu selalu diawali dengan indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2 dan seterusnya. Di sini ada 3 indeks, indeks ke 0, 1, 2 dan 3. Saya mencetak indeks ke 1 yaitu anto. Ketika kita menambahkan, maka perintahnya adalah nama variabelnya dulu, baru titik diikuti dengan perintah append ya. Jadi misalnya saya mau menambahkan dengan kata Rishna, maka lariknya di sini nama itu bertambah jadi 4 indeks.
sampai 4 indeks keempat ya, bukan 4 indeks tapi indeks keempat, di mana isinya ada 5. Anti, Anto, Rini, Rino, dan Risna. Risna itu adalah indeks keempat. Kalau Rino indeks ketiga. Tapi karena kita menambahkan, maka kita tambahkan indeks ke 4 yaitu Risna. Kemudian saya hapus. Yang saya hapus adalah Anti. Anti awalnya adalah indeks ke 0. Tapi karena kita hapus, maka Anto menjadi indeks ke 0. Sehingga ketika dicetak, nama, dipanggil nama, yang tercetak adalah Anto, Rini, Rino, dan Risna. Anti sudah tidak ada karena sudah dihapus dengan perintah nama.remove Anti. Nah, kemudian ini statement if. Statement if ini kita harus tambahkan sebuah kita harus menambahkan sebuah file. Jadi kita membuat file baru. Di sini kita masih bekerja dalam bentuk perintah shell ya. Jadi kita buat file baru yaitu window atau Ctrl N. Di sini kita akan membuat sebuah file dengan titik Python nanti atau titik py. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah contoh dengan seperti di if. Jadi if import ya. Jadi ketika kita mau panggil sebuah function itu kita import jadi random, fasilitas random. Random ini memang dari Python sudah disiapkan. Saya mau mencetak bilangan acak ya. Jadi dengan variabel x sama dengan random dot randin. Jadi ini adalah bilangan integer. Jadi randin ya 0,6 ya. Jadi mulai dari angka 0 sampai dengan 6 itu akan diacak, anggaplah dadu ya. Print x ya. Saya simpan dulu. Saya simpan di dalam GIS ya, materi GIS 2020 ganjil ya. Ini latihan 1.py. Kemudian harus diawali di akhir titik py ya. Saya jalankan Python shell random module, maka nilainya adalah 1 ya. Kemudian saya jalankan lagi, tidak selamanya nilainya 1 karena ini adalah acak. Oke, nilainya 0. Saya jalankan lagi run atau F5 ya, nilainya 6, jadi acak. Kemudian dilakukan pengujian. Nah, pengujian itu yang diuji adalah X. Jadi ketika kita menggunakan sama dengan bahasa pemrograman C, yaitu sama dengannya 2. Tapi yang membedakan di sini harus diawali dengan titik 2. Jadi pengujian itu perulangan ya, itu selalu diakhiri dengan titik 2. Nah, ketika di enter seperti itu secara otomatis tidak boleh misalnya ini saya cetak ya, print Anda benar ya. Nah, tapi ketika Anda buat perintah print ini dalam bentuk seperti ini, nah itu tidak pasti error. Jadi minimal dia harus ada di dalamnya if seperti itu ya. Jadi boleh seperti ini. Lalu kemudian else, nah ini adalah bagian dari R. Nah ini juga harus ada titik 2 minimal begini ya, print Anda salah. Nah, saya Ctrl S, kemudian saya jalankan. Anda salah karena angka 1. Ketika di angka 6 berarti jawabannya adalah Anda benar gitu, karena ini adalah bilangan acak. Nah, tidak menutup kemungkinan 6 terus ya, itu kan kebetulan. Nah, oke, jadi gambarannya seperti itu. Lalu kemudian itu tadi dengan lebih dari 1 percabangan ya, masih kita lanjutkan. Jadi ini tinggal saya ketika jawabannya saya save as saja. Tadi latihan 1, sekarang latihan 2.py.
Nah, ketika angka 6 muncul maka you win, kita menang. Ketika kita tambahkan lagi else if, jadi dia perintahnya elif ya, x sama dengan 5, maka print try again. Oke. Kemudian ketika selain 6 dan selain 5 maka kita kalah, you lost. Oke, saya jalankan try again karena angka 5, tapi ini kan acak ya, bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 3. Nah, you win, kita menang karena kebetulan dapat angka 6. Oke, itu lanjut perulangan. Jadi ini adalah file baru saya buat, ini latihan ketiga. Latihan ketiga ini dimana i diawali dengan 0, kemudian while tadi saya katakan while pengujian selalu diakhiri dengan titik 2. Jadi selama i lebih kecil sama dengan 10 titik 2, maka cetak. Oke, cetak i. Kemudian dimana i sama dengan 1, di i bertambah 1. Oke, ketika saya simpan latihan 3.py, ketika saya jalankan maka tercetak 1, 2 dan 0 sampai dengan 10. Kenapa? Karena nilai awal i adalah 0. Apakah i lebih kecil dengan 10? Iya, karena nilai i adalah 0, maka dicetak i. Kemudian i bertambah 1, maka i-nya adalah sudah 1. Apakah i lebih kecil dengan 10? Ya, karena nilai i masih 1. Sampai kapan? Sampai salah. Sampai kapan dia berhenti? Sampai dengan i-nya itu sudah angka 11. Kalau sudah angka 11 maka dia akan berhenti. Ya, itu bagian dari perulangan. Oke, itu dasar Python. Kemudian struktur perulangan dalam bentuk array. Ya, saya buat file baru lagi. Kemudian saya buat variabel misalnya mylist. Oke, mylist sama dengan kurung buka, kurung tutup, di mana a, b, c, Oke, ini saya close dulu. Yes. Oke, koma C dan koma D. Lalu kemudian for, ini perulangan dalam bentuk let. Nah, ini adalah variabel letter, variabel in my list. Jadi my list ini ditampung dulu ke dalam bentuk variabel letter. Lalu kemudian print letter sehingga akan dicetak ke bawah. Ya, jadi ini adalah latihan ke 4, latihan 4.py print nah, A, B, C dan D. Jadi begitu dalam bentuk. Jadi kita mau cetak array A, B, C dan D. Jadi kita menggunakan for. Oke. Itu tadi dasar-dasar struktur bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat dan bisa dibuat sendiri ya di komputer Anda masing-masing. Sekian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.